Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi untuk membahas soal biologi prediksi UTUL UGM tahun 2022. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Pada soal nomor 16 ini dikatakan bahwa hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis memiliki fungsi 1. Memicu ekspresi hormon testosteron, 2. Memicu testis untuk menghasilkan sperma, 3. Merangsang korpus luteum untuk mengekspresikan estrogen, dan yang keempat, merangsang sel-sel folikel pada ovarium untuk memproduksi estrogen. Kita bahas dulu ya teman-teman terkait apa itu FSH. Jadi FSH itu dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Tetapi pada laki-laki dan perempuan, FSH yang ada di dalam tubuh itu memiliki peran yang berbeda. Kita bahas dulu FSH pada tubuh laki-laki. Jadi FSH itu pada laki-laki fungsinya untuk membantu proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel sperma. Jadi FSH di sini itu untuk merangsang yang namanya perubahan spermatid menjadi spermatozoa atau sperma. Sedangkan FSH pada perempuan itu fungsinya berbeda karena gametnya kan berbeda. Nah, fungsinya yang pertama untuk membantu pematangan folikel. Nah, folikel ini kan letaknya itu ada di ovarium gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah merangsang folikel untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Berarti kita kembali lagi nih ke soal. Kita identifikasi fungsi FSH 1. Memicu ekspresi hormon testosteron. Oke, ini jawabannya kurang tepat. Kemudian yang kedua, memicu testis untuk menghasilkan sperma. Oke, ini benar. Kemudian yang ketiga, merangsang korpus luteum untuk menghasilkan ekspresi atau untuk menghasilkan atau mengekspresikan hormon estrogen. Ini kurang tepat ya, karena di sini korpus luteum, padahal yang benar itu adalah folikel. Berarti yang ketiga salah. Dan yang keempat, merangsang sel-sel folikel pada ovarium untuk memproduksi estrogen. Oke, ini benar. Berarti jawaban yang benar itu 2 dan 4. Maka kita lanjut ke soal nomor 17. Pada soal nomor 17 ini dikatakan bahwa kondisi fisiologis berikut ini yang terjadi karena stimulasi sistem saraf simpatis adalah 1. Pelebaran pupil mata. Kemudian yang kedua, peningkatan detak jantung. 3. Konstriksi pembuluh darah, dan yang keempat peningkatan sekresi kelenjar keringat. Nah, kita bahas dulu nih teman-teman, apa itu sistem saraf simpatis? Jadi sistem saraf simpatis itu merupakan saraf otonom yang kerjanya itu tidak sadar, tanpa kita sadari. Nah, sistem saraf simpatis itu letaknya ada di mana? Ada yang masih ingat? Letaknya itu ada di pangkal sumsum tulang belakang. Nah, sistem saraf simpatis karena dia kerjanya itu tidak sadar, maka dia akan bekerja apabila kita itu mengalami suatu kondisi yang terdesak ataupun stres. Kalau kita stres, maka organ-organ tubuh kita itu akan bekerja secara tidak sadar dan mengalami peningkatan kerja. Nah, jadi fungsi dari sistem saraf simpatis kita tuliskan yang pertama itu bisa meningkatkan detak jantung. Kalau kita lagi emosi, itu biasanya kan detak jantung akan meningkat. Kemudian yang kedua itu bisa terjadi konstriksi pembuluh darah.
Kemudian yang ketiga adalah adanya proses pelebaran pupil mata. Kemudian yang keempat, terjadi peningkatan ekskresi dari kelenjar keringat. Nah, kalau kita kembali ke soal, berarti manakah kira-kira jawaban yang akibat dari proses sistem saraf simpatis? Yang pertama, pelebaran pupil mata. Oke, ini benar. Kemudian peningkatan detak jantung. Oke, ini juga benar. Kemudian konstriksi pembuluh darah, ini juga benar. Dan peningkatan sekresi atau pengeluaran kelenjar keringat sehingga nantinya akan mengeluarkan keringat dari dalam tubuh kita. Berarti yang ini juga benar. Berarti jawaban yang benar itu yang E, jika semua benar. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Pada soal nomor 18 ini dikatakan bahwa proses yang terjadi dalam reaksi fotosintesis meliputi 1. Fotolisis air atau pemecahan air, 2. Pembentukan NADPH2, 3. Fosforilasi, kemudian 4. Pemecahan H2. Oke, kita bahas dulu apa itu reaksi terang. Jadi, pada reaksi fotosintesis itu kan ada dua, ada reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang itu terjadi di grana, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di stroma. Kira-kira gimana prosesnya nih? Nah, berarti kan terang, berarti membutuhkan sinar matahari. Kalau reaksi gelap itu belum tentu dia tidak memerlukan sinar matahari. Meskipun ada sinar matahari, asalkan semua senyawa itu sudah tercukupi, maka bisa terjadi yang namanya reaksi gelap, gitu teman-teman. Jadi prosesnya, yang pertama adanya cahaya matahari, ya kan, yang ditangkap oleh tumbuhan. Nah, cahaya matahari ini nanti akan ditangkap oleh yang namanya klorofil. Klorofil itu merupakan zat hijau yang ada di daun. Nah, kalau cahaya matahari itu ditangkap oleh klorofil, maka klorofil ini akan menggunakan cahaya matahari untuk memecah air. Nah, proses pemecahan air atau molekul air ini disebut dengan proses fotolisis. Jadi reaksinya itu kayak gini teman-teman. Kan kalau molekul air itu dituliskan sebagai H2O. Nah, H2O itu akan dipecah menjadi setengah O2 plus 2H+. Nah, di sini 2H+ itu akan diikat. Diikat oleh siapa? Ada yang masih ingat? Diikat oleh yang namanya koenzim NADP. Karena NADP berikatan dengan 2H+, maka akan terbentuklah yang namanya NADPH2. Nah, pada saat reaksi terang ini, elektron yang lepas saat klorofil menangkap sinar matahari akan digunakan untuk mengubah ADP menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Nah, jika kita kembali ke soal ini, kita identifikasi pernyataan pertama, fotolisis air. Oke, ini benar. Kemudian yang kedua, pembentukan NADPH2. Kemudian ini juga benar. Kemudian yang C, fotofosforilasi. Oke, ini juga benar. Kemudian yang keempat, pemecahan H2. Ini juga benar. Pemecahan H2O, maaf. Jadi jawaban yang tepat itu yang E, jika semua benar. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Soal nomor 19 ini dikatakan bahwa rimpang pada tanaman jahe merupakan modifikasi batang yang berada di dalam tanah dan berfungsi sebagai organ 1. Penyerap air dan unsur hara, 2. Penyimpan hasil fotosintesis, 3. Penopang batang dan daun, 4. Perkembangbiakan vegetatif. Kita lihat dulu ya teman-teman, apa itu rimpang pada tanaman jahe. Jadi rimpang pada tanaman jahe itu memang benar merupakan modifikasi dari batang. Ciri-ciri dari rimpang ini
dia itu beruas dan bercabang. Nah, kira-kira teman-teman ada yang masih ingat nggak apa fungsi dari rimpang pada tanaman jahe? Yang pertama, sebagai penopang tumbuhan. Kemudian yang kedua, sebagai bagian untuk mengangkut air dan mineral. Kemudian yang ketiga itu fungsinya untuk perkembangbiakan vegetatif, teman-teman. Dan fungsi yang keempat itu sebagai tempat cadangan makanan atau tempat penyimpanan cadangan makanan hasil dari fotosintesis gitu, teman-teman. Nah, berarti kalau kita lihat di pilihan ini, berarti kalau kita lihat di pilihan jawaban, penyerap air dan unsur hara, ini benar ya. Kemudian yang kedua, penyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk cadangan makanan, ini juga benar. Kemudian penopang batang dan daun, ini juga benar. Kemudian yang keempat, perkembangbiakan vegetatif, ini juga benar. Berarti jawabannya semua benar, yang E. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 20. Soal nomor 20 ini dikatakan bahwa seorang yang menderita kelainan genetis berupa urit congenital muscular dystrophy merupakan kondisi yang diakibatkan terganggunya sintesis protein yang menentukan kerja otot. Protein yang dimaksud itu protein apa? Yang pertama itu ada aktin, yang kedua ada keratin, yang ketiga ada miosin, dan yang keempat ada kolagen. Kita identifikasi dulu ya teman-teman, apa itu penyakit genetis berupa urit congenital muscular dystrophy. Jadi penyakit ini merupakan kondisi distrofi otot bawaan. Atau berarti penyakit ini itu terjadi sejak lahir, teman-teman. Nah, penyakit ini nantinya akan menyebabkan beberapa hal yang mengganggu kondisi tubuh kita. Yang pertama, itu akan menyebabkan yang namanya kelemahan otot. Yang kedua adalah pengecilan otot. Dan yang ketiga itu adalah masalah pernafasan. Nah, distrofi otot bawaan ini biasanya disebabkan karena terganggunya sintesis protein. Nah, protein yang dimaksud itu adalah protein kolagen. Kolagennya itu kolagen tipe 6. Jadi kalau kita kembali ke soal ini, pernyataan yang benar terkait protein yang berkaitan dengan penyakit ini adalah yang keempat. Jadi jawaban yang tepat itu yang D. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan soal biologi prediksi UTUL UGM tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.